Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa hari ini penulis memperhatikan motor penulis itu sekarang termasuk kencang ya di jalan ya. Dan ini rupanya ada kaitannya dengan ketika di Shell itu sudah nggak jualan V-Power, nggak jualan Shell Super, juga dari PP, dari ya sini nggak no Vivo, pokoknya lain-lain dari Indo Station barangkali. Rasanya semenjak zaman bensin swasta hilang dari pasaran, motor penulis ini jadi paling kencang ya di jalan ya. Ya problemnya ada pada bahan bakar dan kebutuhan oktan. Jadi kalau untuk kendaraan yang baru-baru dari NMAX, Aerox, Lexi, BCX, Stylo, ADV, Vario yang kelas 160, Yamaha-nya yang kelas 155, itu kan kompresinya tinggi semua ya. Yang Yamaha 11,5 banding 1, yang Honda 12,0 banding 1. Kompresi yang tinggi itu artinya menuntut bahan bakar yang oktannya tinggi. Dengan kata lain, kalau pakai Pertalite gak enak. Kalau pakai Pertalite dijamin tenaga turun, motor boros. Kadang juga disertai mesin panas. Kalau pakai knalpot racing atau filter racing, ada kemungkinan juga mesin bakal jebol. Nah ini ya yang membuat beda ya antara NMAX Ult ini atau ya motor yang sekelas setahun dengan yang sebelumnya. Dari Honda yang bisa pakai Pertalite rasanya cuma PCX 150 atau Vario 150. Penulis bilang bisa ini dalam artian performa nggak turun ya. Jadi kalau ini juga motor Honda CBR 150 ini jelas performanya nggak bisa oke kalau sekarang. Jadi motor-motor Honda yang bisa Pertalite nggak berubah, nggak turun tenaganya, nggak makin boros, itu setahu penulis ya yang masih PCX 150 atau Vario 150 atau ADV 150. Cuma masalahnya kan di saat itu Honda masih belum terlalu ngejar power. Jadi dari sisi power masih kalah dengan NMAX Ult. Kan ngejarnya itu baru setelah ada PCX 160 itu kan ya. Nah sebelumnya kan secara tenaga masih di bawahnya, cuma 15 HP atau berapa ya. Sementara NMAX ini 16,3 atau berapa? 16 piro sih berang HP wes mbok lali wes. Tapi yang jelas kan Vario 150, PCX 150 itu belum fokus sekali ke tenaga ya. Baru setelah PCX 160 baru digetno kompresi tinggi dan seterusnya. PCX 150 kalau nggak salah yang faceliftnya juga pernah nambah power ya. Aduh lupa wis. Tapi yang jelas antara yang Honda 150 dengan NMAX 155 itu seringnya menang yang NMAX 155 ya. Terutama karena ini fokusnya adalah tenaga bawah. Sementara yang PCX 150 fokusnya tenaga atas. Baru di PCX 160 difokuskan ke tenaga bawah lagi. Nah, kenapa kok Pertalite itu penting? Kenapa kok Pertalite itu jadi penentu? Karena bensin yang ada sekarang kan Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Nah, yang Pertamax-nya ada etanol,
Pertamax turbonya juga ada etanol. Jadi walau oktannya tinggi, secara kandungan energi dia kalah. Jadi secara kandungan energi sudah nggak normal lagi. Jadi beberapa orang merasakan sendiri bagaimana kalau pakai Pertamax turbo tenaganya nggak enak, boros, dibanding kalau misalnya pakai V-Power, apalagi V-Power Nitro katanya. Jadi walau oktan sudah terpenuhi, tapi karena kandungan energinya kurang, maka tenaga jadi nggak maksimal. Apalagi ketika motor-motor baik ya Honda 160 ataupun Yamaha 155 itu setelannya dibuat irit ya seringnya. Nah, setelan irit kalau dikasih bahan bakar yang kandungan energinya nggak standar, yang ada etanolnya, jadi bakal terlalu irit. Kalau terlalu irit ya efeknya adalah boros, tenaga kurang, sangat kurang. Apalagi ketika secara tuning motor-motor tersebut disetel untuk top speed, jadi saluran udaranya pakai besar. Kalau nggak salah yang Honda sekitar 2,5 mungkin. Kalau yang NMAX ini 3 cm. Saya Honda pirang senti sih? Mungkin 3 cm juga lah. Lupa penulis. Ono sing tahu nge-info tapi lali. Kalau nggak salah ukurannya segitu ya, 3 cm. Karena lubang udara yang terlalu besar itu, ya tarikan bawah nggak akan betul-betul oke. Dan ini juga berasal dari laporan yang pakai silek di NMAX, NMAX New, Lexi, Aerox New, dari ADV 160, Vario 160, PCX 160. Mbuh wis ana sing pakai stylo enggak ya. Nah, laporannya setelah pakai silek 1,8 cm, bahkan ada yang sampai top speednya nambah. Di jalan yang biasanya maksimalnya 110, dia bisa 125. Mungkin ada yang mengeluh kok nggak makin irit, tapi jelas walau nggak makin irit tenaga juga nambah. Nah, sekarang zamannya bensinnya harus ada etanolnya, cuma ada dari Pertamax atau Pertamax turbo. Pakai silek bakal lebih besar lagi efeknya, karena kalau dari bawaan terlalu kering, energi dari bensinnya terlalu sedikit. Jadinya ya motor-motor yang baru-baru dari Yamaha, dari Honda nggak akan bisa bekerja maksimal karena pakai bensin yang oktannya sesuai, kandungan energinya rendah. Pakai bensin yang kandungan energinya tinggi, yang ya nggak semua daerah tentunya ya, pokoknya di daerah sekitar penulis ini Pertalite itu kandungan energinya tinggi. Penulis sendiri sebelumnya sudah pernah nyoba pakai Pertamax turbo dan hasilnya adalah motor jadi makin lambat, makin pelan. Kelihatan banget dari 0-100. Boh, kemarin piro 0-100? 20 apa 21? Lupa. Tapi yang jelas ini pakai ya oli yang sekarang bisa 18,3 detik pakai Pertalite. 18,3 detik itu sebuah angka yang ya termasuk cepet lah ya. Ya kira-kira sama dengan motor penulis saat baru dulu. Dan ya dengan 18,3 detik itu, wah, yang motor-motor lain termasuk ya yang baru-baru lah wis, NMAX New, NMAX Neo, Aerox yang baru, Vario 160, PCX 160, alah kabeh kayaknya. Atau kalau ya lebih sopan dikit
imbang lah, imbang. Ini beda dari zaman masih ada bensin sel itu. Jadi kalau masih ada bensin sel itu penulis kadang hampir ketinggalan gitu ya. Jadi di jalan itu kalau ridernya badannya kecil gitu, wah bisa dipastikan akan ketinggal. Ya walau ketinggalnya nggak banyak, mungkin jarak 100 meter ketinggal setengah motor. Nah sekarang walau sana badannya kecil, iso ae ngejar atau bahkan nyalip. Ya ini ya yang jadi nggak enaknya untuk mereka-mereka yang punya motor baru-baru, karena bahan bakar yang disediakan Pertamina ini nggak sesuai dengan ya setelan motornya. Mungkin ada yang bilang, oh aman, mungkin maksudnya gak rusak mesinnya, gak nyendat, gak opo lah, barangkali gitu. Tapi kan ya tetap yang namanya ECU nya itu pasti nggak siap. Setahu menulis ECU nya nggak bisa jadi kemudian lebih boros, karena nggak dirancang untuk itu. Nah terus gimana solusinya biar performa motor bisa maksimal lagi? Kalau ingin solusi wes langsung pasti oke yo, ganti ECU racing terus tuning. Atau kalau yang sudah ECU racing ya setel ulang lagi, dyno ulang lagi untuk menyesuaikan bahan bakarnya dengan ya Pertamax yang ada sekarang. Beli ke tempat langganan, isi full tank sampai 2 kali ya, terus habis itu wes setel ulang anunya ECU nya. Entah nanti butuh timing pengapiannya dimundurkan enggak, atau pasokan bahan bakar ditambahi ya. Tapi penting untuk ya setel ulang. Kalau di Honda mungkin bisa remap, tapi entah apakah remap itu dari yang melakukan itu cuma asal nebak tok atau bagaimana ya, kita nggak tahu. Ya ini nanti ya kembali lagi ke tuner-tuner yang sudah di pendidikan ya, sudah ada pendidikannya. Apa istilahnya, yang tersertifikasi lah ya. Jadi sekarang mau ngejar motor manapun ironinya seperti itu ya. Motor-motor yang ya dulunya kencang sekarang jadi motor lambat. Ya penyebabnya gara-gara kandungan energi pada bensinnya yang jadi berkurang. Kalau nggak pakai ECU racing biasanya ya bakal mengorbankan ya. Seperti misalnya kompresi diturunkan, tentu nggak bisa maksimal lagi, tenaga nggak akan setinggi sebelumnya. Pakai silek itu juga ya kan, artinya pasokan bahan bakar tetap darahnya dikurangi ya. Tenaga bawah nambah tapi tenaga atas pasti berkurang, karena problemnya adalah bensin. Kalau bensin ya yang diakali ya antara udara dan bensinnya sendiri. Pakai piggyback juga yo harus 2, dari open looper sama piggybacknya, atau mungkin bahkan pakai open looper pun cukup. Cuma kalau sudah seperti itu ya baik ECU racing, piggyback, open looper ada problemnya adalah ya setelan bahan bakar jadi nggak dinamik lagi. Antara cuaca dingin, hujan-hujan dengan cuaca panas bakal yo beda ekstrim kelakuan motornya, seperti halnya motor karbu. Jadi kalau motor karbu kan wis fix yo, nggak bisa berubah-berubah.
ada situasi dimana kalau siang itu tenaganya nggak enak, atau sebaliknya di saat malam itu nggak enak. Jadi nyetele jadi harus betul-betul disamakan dengan kapan pemakaiannya. Kalau disetel untuk siang ya jangan harapkan malam itu nggak enak. Kalau disetelnya untuk malam ya jangan harapkan siang itu enak. Entah apakah ada ECU racing yang bisa adaptif ya. Mungkin juga butuh tuner yang super ya. Kalau ECU nya pabrikan sih wis ya disetel otomatis bisa menyesuaikan antara siang dan malam. Cuma ya itu pasokannya kan kurang, lewes kadung kurang ya opong rubai gitu. Mungkin dari Honda ya yang lebih enak bisa di remap, tapi ya remap sendiri sebenarnya ya nggak bisa sembarangan. Oh iya, penulis jadi ingat untuk mereka-mereka yang ya wes kadung tuning habis-habisan pakai knalpot racing dan seterusnya, udara masuk dibuat besar dan seterusnya. Kasihan juga ya, karena Pertamax turbo itu nggak seperti V-Power. Mungkin zaman dulu ono V-Power enak, tenaga iso gede. Sekarang ono Pertamax turbo yang yo kayak banyak etanolnya, mesin jadi panas, kadang ya getaran jadi makin besar, getaran di tangan ya. Belum lagi makin boros, tenaga nggak enak, tarikan lemot gitu ya. Ya memang sengsara ya kalau opsi bahan bakar swasta itu dihilangkan. Jadinya ya bikin beli motor yang kompresinya tinggi itu butuh pikir-pikir ya. Kalau nanti ternyata V-Power itu jadi sedikit, sering kehabisan, ya opo terus. Padahal nitro itu baru saja muncul ya. Tapi disabotase oleh Pertamina. Karena ya pingin banyak masukan korupsi lebih banyak, akhirnya dipaksa semua bahan bakar harus lewat Pertamina. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.